Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this video, I will complete my interpreting project 1 assignment, which is interpreting a video. Without further ado, let's start the video. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan terdinggi dan gua-gua paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Coronavirus adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh lonjakan protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jumlah virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu, infeksi ringan dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki keduanya. Mudah menyebar, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Virus corona paling cepat menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin mencegah lapisan luarnya yang halus dari kekeringan, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara ini. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Variasi musiman ini lebih penting virus yang sudah umum. Tetapi, karena belum ada yang imun terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial, sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap di dalam sel inang dan menyatu dengan mereka.
memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi lebih banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan buruk. Tetapi, beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada di manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan variasi baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi atau keturunan dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini termasuk yang terbesar, yang berarti virus ini memiliki gen paling banyak. Itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa replikasi, kesalahan, dan mengoreksi kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali virus ini dan menghancurkannya dengan lebih cepat. Jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi, mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif.
karena mereka dibuat khusus, sangat spesifik untuk suatu virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus flu bermutasi begitu cepat, sehingga jenis baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Tingkat mutasi yang lebih lambat dari virus corona menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tidak pernah ada pengobatan yang disetujui atau vaksin untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan virus. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut selesai uji klinis. Saat kita terus merambah pada habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang cepat melompat ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi, jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menjadi bencana. We will continue to the second video. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah belajar 25 bahasa? Itu benar. Ini adalah fenomena alami manusia, bahwa setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan kepada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan bisa ia pelajari dengan mudah seumur hidup. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan bahasa adalah tanpa diragukan lagi prestasi intelektual terbesar yang pernah diminta dari siapapun dari kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Jadi,
Saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa internasional di sini, mengapa kita belajar bahasa? Awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang didesain untuk belajar bahasa. Seperti kita juga didesain untuk berjalan, tidak bisa dihindari. Tapi kemudian, ada juga dari kita yang benar-benar melakukannya karena menyukainya. Kita melalui kesulitan. Kita harus berusaha keras, merasa salah terus-menerus, tapi kita menyukainya karena hasilnya begitu luar biasa. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sungguh luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain. Membawanya kemanapun kita pergi, berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka, membuat percakapan jadi lebih personal. Dan kita bisa menikmati hidup lebih banyak karena itu. Memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan game dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, saya ingin bertanya satu hal lagi, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa, serta berbagai alat pembelajaran bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita hari ini, bisakah kita, dengan mengurangi hambatan bahasa, juga mengurangi hambatan-hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Yang kemudian membawa saya pada pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu, dan apa yang mereka sebabkan? Saya tahu apa yang beberapa dari kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan, di antara ibu kalian yang berbahasa Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. Dan kalian menyadari bahwa kalian baru saja menjadi penerjemah pribadi. Jadi kalian harus menghabiskan malam itu mendengar segala sesuatu 3 kali, dan walaupun kalian pikir kalian sudah fasih berbahasa Inggris dan Rusia, kalian mulai merasa bingung dan frustasi. Dan kalian sangat ingin punya waktu sebentar untuk sendirian, agar bisa berpikir dalam bahasa apapun yang kalian inginkan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Tapi ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya bagikan. Pernah dengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. Teori intinya disebut teori deterministik. Ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk cara kamu berpikir dan memengaruhi perilakumu. The fathers of linguistic relativity
Benjamin Whorf and Edward Sapir also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Tokoh utama dalam relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, maka kamu tidak akan mengetahui konsep di balik kata itu. Namun, saya pikir mereka agak ekstrim dalam teori mereka. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, kamu akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengenali atau memahami konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Salah satu teman saya di penutur asli bahasa Jerman pernah bercerita bahwa bahasa Inggris telah mengubah cara dia memandang cinta. Dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah falling in love atau jatuh cinta. Dan dia merasa terkejut karena belum pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh, dan dia bisa merasakan itu. Dan sejak saat itu, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa tubuh pun, kita menemukan perbedaan menarik antara bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Tapi di Italia, ini adalah penghinaan besar. Dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word ki, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang memengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah dalam kosakata. Salah satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi orang. Studi ini menggunakan kata kunci, yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah kata feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Lalu, subjek diminta untuk menyebutkan kata-kata yang menggambarkan kunci. Penutur bahasa Jerman memilih kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, logam. Sedangkan penutur bahasa Spanyol memilih kata seperti emas, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama, kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages
is based on prestige. Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan antara bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. Saya membaca dalam studi oleh John Myhill dari Universitas Haifa bahwa standar kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan oleh martabat. That is all from me. I hope you enjoy the video. If I made a mistake, please forgive me because I am still learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.